Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahil Maharani dengan NIM 240101110099 akan menerangkan tentang analisis dinamika historis konstitusi dan penegakan hukum dalam pembangunan berkeadilan. Saya akan menerangkan tentang analisis dinamika historis konstitusi, sosial politik, dan penegakan hukum dalam konteks pembangunan berkeadilan. Dinamika historis. Dinamika historis merujuk pada sebuah perubahan dan perkembangan suatu peristiwa masyarakat atau zaman dalam sejarah. Hal ini melibatkan analisis berbagai faktor seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang saling berinteraksi dan mempengaruhi jalannya sejarah. Dengan kata lain, dinamika historis ialah sebuah studi atau pelajaran tentang bagaimana dan mengapa sebuah masyarakat itu melakukan perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini mencakup pemahaman tentang kekuatan-kekuatan yang mendorong perubahan seperti inovasi, teknologi, konflik sosial, dan pergeseran kekuasaan politik dan evolusi ideologi. Nah, selanjutnya ialah aspek konstitusi analisis, yakni dimulai dengan aspek konstitusi yang mencakup perubahan dan implementasi konstitusi dari waktu ke waktu. Hal ini meliputi peran konstitusi dalam membentuk sistem hukum serta perubahan-perubahan yang terjadi sebagai respon terhadap dinamika sosial politik. Aspek ini juga menjelaskan bagaimana konstitusi memfasilitasi atau menghambat keadilan dalam pembangunan. Selanjutnya ialah perkembangan politik. Perkembangan politik dalam konteks sejarah menunjukkan bagaimana perubahan sistem politik dan kepemimpinan mempengaruhi masyarakat. Hal ini mencakup berbagai era pemerintahan, konflik politik, dan reformasi sosial yang terjadi. Pemahaman terhadap perkembangan ini penting untuk menganalisis bagaimana struktur politik saat ini berlaku dan dampaknya terhadap pembangunan negara dan hukum. Selanjutnya ialah pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap dinamika konstitusi dan penegakan hukum. Nilai-nilai yang terdapat dalam budaya, norma sosial, dan tradisi masyarakat membentuk bagaimana pemahaman kita dan penerimaan kita terhadap hukum. Pengaruh ini dapat kita lihat dalam cara masyarakat merespon dan beradaptasi terhadap undang-undang yang berlaku dan mempengaruhi keadilan sosial yang terjadi. Selain itu, pengaruh budaya juga mencakup bagaimana hukum dapat mengakui dan menghormati keragaman budaya. Dalam upaya ini, kita dapat menciptakan keadilan. Selanjutnya ialah penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ini terdapat prinsip keadilan, yakni prinsip keadilan ialah inti dari penegakan hukum yang mencakup keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan prosedural, yang mana memastikan setiap individu mendapatkan hak mereka secara adil. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini penting agar hukum tidak hanya menjadi alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga mencakup tantangan yang kita hadapi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Kontemporer, penegakan hukum harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Isu-isu seperti kesejahteraan, cyber, perlindungan hak asasi manusia, dan keterlibatan masyarakat dalam proses hukum menjadi sangat relevan. Penegakan hukum yang efektif dalam konteks ini membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua aspek tersebut, serta kemampuan untuk bersinergi dengan instansi pemerintahan dan masyarakat. Nah, di sini peran masyarakat juga penting dalam penegakan hukum. Hal ini mengapa sangat penting? Karena untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berkeadilan, partisipasi masyarakat yang aktif dibutuhkan. Dari advokasi hak hingga pendidikan hukum dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kita terhadap hukum.
Nah, dukungan dari masyarakat juga diperlukan. Kenapa? Untuk mendorong akuntabilitas kita dan transparansi dalam penegakan hukum, serta untuk menjembatani atau memberlangsungi kesenjangan antara hukum dan praktek sehari-hari. Baik, dapat disimpulkan di sini ialah analisis dinamis historis konstitusi, pengaruh budaya, dan penegakan hukum ialah menunjukkan bahwa semua elemen ini saling berkaitan. Dengan memahami sejarah dan konteks sosial, kita dapat menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip keadilan harus menjadi panduan dalam setiap langkah, sementara partisipasi masyarakat adalah kunci utama untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan negara yang berhukum dan berkeadilan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.